Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan keluarga, segenap ketua dan seluruh pengurus takmir masjid, para jamaah, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kita dengan nikmat-nikmat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sama-sama akan membaca, mengkaji ayat 93 sampai dengan 98 insyaallah, masih di dalam surat Yusuf. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwa antara Yusuf, Bunyamin dan saudara-saudaranya sudah ketemu di istana Yusuf di Mesir, dan mereka saling mengenal. Yusuf mengenali bahwa yang datang berombongan itu adalah saudara-saudaranya yang dulu pernah memasukkan dia ke dalam sumur, yang dari sumur kemudian dijual menjadi budak, hidup di keluarga pejabat, difitnah, kemudian masuk penjara. Setelah di penjara kemudian balik ke istana lagi untuk menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Mereka juga akhirnya tahu bahwa ternyata yang di depannya itu adalah Yusuf, yang dulu pernah disakiti, pernah didolimi sekian puluh tahun yang lalu. Setelah mereka bertemu dan saling mengenal, Nabi Yusuf kemudian bertanya kepada mereka, gimana keadaan ayah, yaitu Yakub. Maka saat itulah saudara-saudaranya menceritakan bahwa setelah kehilangan Yusuf ditambah dengan kehilangan Bunyamin, bapak sering menangis, dan saking seringnya menangis itu kemudian matanya menjadi putih yang akhirnya buta. Nah, ini kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa setelah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhabu biqamisi hadza. Ini Allah menceritakan tentang kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Idhabu biqamisi hadza. Pergilah dengan membawa bajuku ini. Qamis itu baju. Ke Indonesia jadi gamis. Pakai logat Mesir ya. Dan logat Afrika Utara itu qaf menjadi G. Kalau di Mesir itu jim menjadi G. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Nah, itu.
idhabu biqamisi hadza. Kalian pergi pulang dan membawa baju ini. Fa'alquhu ala wajhi abi. Lemparkan, usapkan baju ini nanti ke muka ayah. Ya'ti basira. Maka secara langsung bapak akan kembali bisa basir, bisa melihat. Bapak Ibu sekalian, sejenak mari kita review Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ini menceritakan banyak sekali hal. Ada cerita tentang orang, ada cerita tentang malaikat, ada cerita tentang binatang, itu makhluk hidup. Ada cerita tentang matahari, cerita tentang bulan, cerita tentang bintang gemintang, benda-benda langit ada semuanya. Ada cerita tentang keluarga, ayah dan anak-anaknya. Ada cerita tentang pejabat negara, ada cerita tentang rakyat, ada cerita tentang penguasa, lengkap. Ada cerita tentang politik, ada cerita tentang pertanian, cerita tentang pendidikan, tentang sosial kemasyarakatan. Termasuk cerita tentang benda-benda yang menurut kita remeh-temeh. Literannya raja, bajunya Yusuf, diceritakan semuanya. Karena itu, tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut surat Yusuf itu atau kisah tentang Yusuf itu sebagai ahsanal qasas, cerita terbaik di dalam Al-Qur'an. Kalau cerita terbanyak Bani Israel. Tapi kalau cerita terbaik itu cerita tentang Yusuf yang ada di dalam surat Yusuf. Kisahnya lengkap. Yang kedua, pelaku utamanya Yusuf, orang yang ganteng. Film itu tertarik karena bintang film yang ganteng. Nggih mboten? Nah, ini bintang filmnya di dalam kisah Yusuf ini orang laki-laki tampan, jadi menarik. Dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bajunya Yusuf itu 3 kali dengan 3 kisah yang berbeda-beda. 3 kali. Kisah baju Yusuf yang pertama, kisah baju adalah ketika saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tetapi sebelum masuk ke dalam sumur, bajunya Yusuf dilucuti dulu oleh kakak-kakaknya. Jadi sadurunge dicemplungno sumur, klambine dicopoti. Yang ini dipakai oleh kakak-kakaknya untuk membohongi ayahnya. Karena setelah Yusuf masuk ke sumur, bajunya ini dilumuri dengan darah kambing yang mereka sembelih. Sehingga mereka pulang sambil menangis malam hari dengan membawa baju yang berlumuran darah. Alat untuk bohong. Tapi justru Nabi Yakub tahu kalau anak-anaknya bohong dari baju itu. Jadi baju itulah Yakub tahu kalau anaknya bohong. Maka Yakub mengatakan, kok pinter macan niki. Ape mangan arek kok klambine dicopot dhisik. Nah. Dari situ orang tua tahu bahwa ternyata anaknya bohong. Taunya dari mana? Dari baju itu. Kisah baju Yusuf yang kedua ketika Yusuf difitnah zina. Ketika berdua di dalam rumah bersama wanita majikannya, lalu wanita itu menutup semua pintu, wa ghallaqatil abwab, kemudian wanita itu memaksa Yusuf untuk mau diajak berzina, kemudian Yusuf lari menghindar, sempat bajunya robek. Akhirnya kan jadi masalah, iki sing bener sing ndi? Iki Yusuf yang pengakuannya benar atau yang perempuan itu? Mana yang dipercaya? Maka didatangkanlah saksi ahli. Saksi ahli itu mengatakan, kalau bajunya Yusuf itu robek belakangnya,
maka Yusuf yang benar, perempuan itu yang tidak benar. Tapi kalau bajunya Yusuf itu robek depannya, maka Yusuf yang tidak benar, perempuan itu yang benar. Dan setelah diketahui berdasarkan bukti, maka ternyata Yusuf bajunya robek belakangnya. Dari situlah ketahuan bahwa yang jujur itu Yusuf, yang bohong itu wanita itu. Sekali lagi, untuk kedua kalinya bajunya Yusuf menjadi alat bukti bahwa Yusuf orang baik. Nah, jangan sampai bapak pulang terus bajunya kok wangi, ibu-ibu curiga. Iki buktine iki klambine itu. Nah, yang ketiga ini sekarang. Bajunya Yusuf menjadi alat untuk kesembuhan mata ayahnya yang buta. Tentu kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah satu media untuk menyembuhkannya adalah dengan bajunya Yusuf. Idhab biqamisi hadza. Pulanglah bawa bajuku ini, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kemudian lemparkan, usapkan ke wajah ayah, pasti bisa melihat kembali. Dan melihat kembali memang. Silahkan dicoba ya. Barangkali jodoh obat sakit mata dilapi kelambi. Tentu kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Medianya bisa masuk akal, bisa tidak masuk akal. Bisa dikatakan masuk akal ketika sudah diobservasi, dilihat di laboratorium apa kandungannya bajunya Yusuf sehingga bisa menyembuhkan sakit mata ayahnya. Ono apa nih kelambine itu? Dan ini tidak boleh dianggap mustahil yang begini-begini ini. Seperti pada waktu perang Tabuk. Ketika sahabat-sahabat sudah kumpul dan Nabi akan menyerahkan bendera kepada salah seorang di antara mereka dan itu otomatis menjadi panglima. Ketika semua berkumpul dan semua menginginkan diserai bendera oleh Nabi, justru Nabi mencari Aina Ali. Ali di mana? Yang tidak ada dicari. Ada sahabat yang bilang Ali sedang sakit mata. Coba bawa ke sini. Setelah Ali datang dan memang sakit matanya, kemudian Rasulullah SAW meludahi matanya Ali. Diludahi oleh Nabi, kemudian didoakan sembuh. Ada apa dengan ludahnya Nabi? Apa bisa dicontoh? Ana bojone lara meripat terus didoni ngono. Wah, tambah gak karu-karuan. Tapi kita tidak menganggap yang begitu mustahil, apalagi itu ludah dari orang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya untuk membawa bajunya dan diusapkan ke ayahnya, wajah ayahnya, pesan Yusuf yang kedua adalah wa'tuni bi ahlikum ajmain. Datangkan kepadaku seluruh keluarga semuanya, bawa ke sini. Artinya nanti kalau ayah sudah bisa melihat, tolong semua keluarga diboyong ke sini, ke Mesir maksudnya. Kalau Yakub itu di Palestina, perjalanan antara Palestina ke Mesir itu waktu itu perjalanan kaki 8 hari 8 malam. Nah itu mereka tempuh dengan perjalanan kaki. Yusuf minta supaya ayah dan seluruh keluarga yang ada di Palestina diboyong ke sini, ke Mesir. Itu pesan Yusuf. Dua hal, masalah baju dan masalah boyongan.
Ayat berikutnya. Walamma fasalatil air. Ketika rombongan yang pulang membawa baju itu sudah fasalat, bertolak meninggalkan Mesir, baru berangkat meninggalkan Mesir. Qala abuhum, ini pindah ke Palestina. Ayah mereka yaitu Yakub mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, Innila ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mencium baunya Yusuf. Padahal ini belum ketemu loh ya. Ini rombongan baru bertolak meninggalkan Mesir. Tapi ini Yakub yang di Palestina sudah mencium baunya. Sementara jarak Mesir dan Palestina itu perjalanan 8 hari 8 malam. Tapi wis kambuh. Saya lihat di beberapa kitab tafsir ya, di At-Tabari, di Ibnu Katsir, bahkan di kitab yang disebutkan di situ, kitab Bani Israel, itu mengatakan kenapa Yakub bisa mencium baunya Yusuf sementara mereka baru berangkat dari Mesir. Dikatakan bahwa saat itu ketika rombongan bertolak meninggalkan Mesir, itu disebutkan ya, angin minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhembus kencang dari arah Mesir menuju Palestina. Ya, itu ada di tafsir Ibnu Katsir, ada di At-Tabari, ada, terus di kitab-kitab ahlul kitabnya ada. Bahwa ketika mereka berangkat itu angin berhembus kencang sehingga membawa aroma baunya baju Yusuf itu sampai ke Palestina dan dicium baunya oleh Yakub alaihissalatu wassalam. Makanya saat itu juga Yakub mengatakan, Inni la ajidu riha Yusuf. Aku kok kambuh Yusuf ya. Ya entah baunya apa kan orang tua tahu. Kalau hidung kita kan baunya ya pindang, klotok, itu iwak asin ditunu itu kan baunya kemana-mana ya. Itu sudah terlatih kalau kita itu. Nah, laula antufannidun, aku kok mencium baunya Yusuf, meskipun kalian akan menganggap aku sudah pikun. Artinya yang mencium itu cuma Yakub, yang lain-lain tidak. Sehingga ketika Nabi Yakub ngomong begitu, pasti orang yang ada di sekitarnya mengatakan, ambu opo pak, enggak ambu opo ini kan begitu. Nah, makanya terbukti pada ayat 95, qalu, mereka mengatakan, tallahi, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang lama. Artinya apa? Meskipun Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh anak kepada orang tua. Jadi ya meskipun di sini orang tuanya benar, memang benar. Yusuf itu, Yakub itu mencium bau aroma anaknya, tapi orang lain kan tidak mencium. Makanya orang lain menganggap Yakub itu ngedabrus, itu bahasa kita. Oh, pak. Tapi kata-kata yang keluar dari anaknya adalah innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau berada dalam kesesatan yang sejak dulu. Nah, ini sekali lagi kadang-kadang kita sebagai anak, bukan kita sebagai orang tua ya, kita sebagai anak itu karena merasa sering mendengarkan pengajian, merasa sering mendapatkan nasihat, sering baca buku sehingga merasa lebih ngerti, lebih pintar dari orang tuanya. Kadang-kadang perasaan itu kemudian memunculkan kalimat-kalimat yang merendahkan, membodohkan orang tuanya. Na'udzubillah.
Nah ini contoh kalimat yang kata Ibnu Katsir tidak sepantasnya anak mengucapkannya untuk orang tuanya. Innaka lafi dhalalikal qadim. Ayat 96. Falamma anja al-Bashir. Dan ketika al-Bashir, orang yang membawa berita gembira itu sudah datang di Palestina dan sudah ketemu keluarganya. Di dalam tafsir dikatakan bahwa yang membawa bajunya Yusuf dari Mesir ke Palestina ini adalah Yahuda bin Yakub, orang yang dulu membawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah ke ayahnya. Podo, orangnya sama. Maksudnya apa? Saat ini dia ingin menebus kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Dulu dia pernah membawa bajunya Yusuf berlumuran darah, lalu bohong kepada ayahnya, dan itulah yang membuat ayahnya sedih dan sakit. Dia sekarang ingin menebus kesalahannya dengan membawa bajunya Yusuf, lalu dibawa menemui ayahnya supaya ayahnya sembuh. Ingin menebus kesalahannya yang dulu dengan yang sekarang. Kan memang di dalam Islam itu begitu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, tutuplah, akhirilah perbuatan burukmu dengan yang perbuatan yang baik, yang dengan begitu catatan di sisi Allah dihapus, ingatan di pikiran manusia dihilangkan. Kan begitu. Sekarang kalau kita mengingat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apakah yang kita ingat adalah Khalid ketika membantai umat Islam di perang Uhud? Kan tidak. Apakah kita ingat Khalid bin Walid pernah membunuh 70 sahabat di perang Uhud? Enggak. Itu memang catatan buruknya. Tapi begitu Khalid bin Walid masuk Islam, kan dia menjadi pedang Allah yang terhunus. Dia yang menaklukkan Romawi, dia yang menaklukkan banyak daerah. Itu yang kita ingat. Kenapa? Karena dia menutup kesalahannya dengan kebaikan. Memang harus begitu. Dengan demikian, maka istighfarnya di hadapan Allah lebih ampuh, taubatnya di hadapan Allah lebih berpotensi untuk diterima, karena dia serius dan sungguh-sungguh ingin menjadi orang baik. Makanya ketika Khalid bin Walid datang menghadap Rasulullah di Madinah pasca perang Uhud, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, pedang saya ini dulu saya pakai untuk membantai orang Islam banyak di beberapa pertempuran. Begitu saya masuk Islam, saya ingin pedang saya masukkan ke sarung saya supaya saya tidak membunuh siapa-siapa lagi." Kata Nabi, jangan. Kalau dulu pedangmu itu kau gunakan untuk membunuh orang Islam, maka sekarang kau harus gunakan pedang itu untuk membunuh orang kafir. Maka sejak saat itulah Rasulullah SAW memberi gelar kepada Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Jadi akhiri, tutupi perbuatan dosa-dosa kita dulu dengan kebaikan. Dulu saya jarang sholat misalnya. Sekarang saya akan memperbanyak sholat sunnah saya. Mudah-mudahan kesalahan saya yang dulu itu diampuni oleh Allah. Kalau sekarang memperbanyak sholatnya ya sholat sunnah. Kalau sholat fardunya tetap, tidak usah ditambah-tambah ya kan. Dulu saya sebelum mengerti, saya banyak bermuamalah maliyah, transaksi keuangan saya ribawi, utang piutang riba, pinjam meminjam riba, nulung wong riba. Sekarang saya sudah bertaubat, saya sudah berhenti, saya akan ganti dengan memperbanyak infak dan sedekah. Begitu. Sehingga catatan riba kita di langit dihapus. Ingatan orang terhadap kita ahli riba dicabut oleh Allah. Yang diingat oleh orang adalah ahli infak, ahli sedekah. Begitu. Nah itu catatan kecil dari falamma anja al-Bashir. Ketika pembawa berita gembira itu datang menemui Yakub sampai di Palestina, alqahu ala wajhihi. Langsung melemparkan, mengusapkan baju itu ke wajah ayahnya.
fartadda basira, langsung kembali bisa melihat. Basir. Mujarab ini, obat sakit mata pakai baju anak. Nah, coba. Fartadda basira, langsung saat itu juga bisa melihat. Begitu melihat, Yakub mengatakan, qala alam akul lakum. Kan wis tak omong no mau. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu, aku punya ilmu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Jadi kemarin saya bilang saya mencium aromanya Yusuf. Itu bukan menghayal saya, bukan pikun, bukan ngame, tapi itu ilmu yang Allah berikan kepadaku. Nah, ini buktinya, datang beneran. Nah, ini para jamaah sekalian, satu pelajaran penting dari kata-kata Nabi Yakub yaitu inni a'lamu minallah. Aku ngerti, aku punya ilmu, tapi ilmu yang aku punya itu dari Allah. Itu yang harus kita pahami. Aku kaya, aku punya harta, harta yang aku punya ini dari Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Karena beda Sulaiman dengan Qarun itu tipisnya di situ. Sulaiman dikasih oleh Allah ilmu. Sampai ilmu yang tidak dimiliki orang, yaitu bisa berkomunikasi dengan manusia bisa, jin bisa, binatang bisa. Tidak ada orang yang dikasih Allah ilmu seperti itu. Sulaiman dikasih oleh Allah harta, kaya raya. Tinggal di istana, kaya raya. Saking kayanya sampai istrinya dalam satu riwayat itu 99. Nek gak sogi gak iso ngingoni sakmono kae itu. Jelas kaya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kasih Sulaiman itu kekuasaan, raja. Dan kekuasaan ini tidak didapatkan dengan modal kampanye, dengan modal pilkada, pilpres, enggak, ini warisan. Langsung dapat dari ayahnya Daud alaihissalatu wassalam. Jadi Allah kasih semua nikmat puncak kepada Sulaiman, tapi apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua pemberian Tuhanku. Berarti Sulaiman ini bertauhid. Berarti Sulaiman ini orang yang bersyukur. Beda tipis dengan Qarun. Qarun ini juga keluarganya Musa. Artinya lebih dekat dengan hidayah yang dibawa oleh Musa. Satu. Yang kedua, Qarun ini juga dikasih oleh Allah harta. Banyak hartanya. Tapi apa kata Qarun? Beda Sulaiman, beda Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku duwe donya sakmene kae iki mergo pancene aku ngerti carane nyambut gawe. Beda. Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini pemberian Tuhanku. Qarun, ini hasil usahaku. Beda tipis. Tapi Sulaiman orang bersyukur, Qarun kufur. Karena Sulaiman bersyukur, kayanya langgeng, ilmunya langgeng, jabatannya langgeng, sampai mati ini lo ngadeg. Tetap perkasa. Dengan segala kebesarannya, kayanya tetap di istana. Tapi Qarun sugine gak suwi. Bahkan dia dan seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sombonglah. Sakit kemudian dikaruniai oleh Allah kesembuhan, hadza min fadli rabbi. Kesembuhan ini dari Allah. Miskin dijadikan Allah kaya, hadza min fadli rabbi. Dulu sepeda ontel, punya sepeda motor, hadza min fadli rabbi. Sepeda motor bisa punya mobil, hadza min fadli rabbi. Ditulis di kaca belakangnya kan,
Hadza min fadli rabbi. Ya, persoalan bahwa itu kredit kita tidak tahu ya. Yang penting hadza min fadli rabbi. Jangan sampai ada kesombongan. Mengakui bahwa ini adalah hasil usaha kita, itu sendiri sudah takabur. Itu korun. Jadi kalau ada orang kemudian ditanya tetangganya, Gus, sampean kok akeh duwike Gus, mari tuku tambak, terus mbandani omah, tuku mobil, kok akeh duwike sampean Gus? Oh iku apa? Ponakanmu iku pinter oleh nyambut gawe. Kalau itu jawabannya, itu Gus Korun namanya. Sama dengan korun yang itu. Kalau dia menjawab, ya kabeh iku kan titipane Allah. Nah, itu Sulaiman. Jadi beda antara Sulaiman dan Korun itu sebenarnya tipis-tipis saja. Tapi jauh akibat dari ucapannya itu. Ketika mendengar ayahnya mengatakan begitu, setelah ayahnya bisa melihat, qalu ya abana. Qalu anak-anaknya mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana. Mintakan ampun buat kami. Anak-anaknya baru menyadari. Istaghfir lana, mintakan ampun untuk kami, dzunubana, dosa-dosa kami, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami dulu orang-orang yang bersalah. Sebanyak apapun dosa, selama apapun dosa itu pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa untuk istighfar. Jangan pernah berhenti taubat. Sebanyak apapun, selama apapun dosa itu ada pada diri kita. Belum ada kata dan tidak perlu ada kata kasep dalam bertaubat. Ini perpisahan mereka dengan Yusuf itu bukan setahun 2 tahun. Mulai Yusuf dicemplung no sumur sampai sekarang ketemu lagi itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 80 tahun. Bukan setahun 2 tahun. Artinya selama 80 tahun itu anak-anak ini tidak merasa bersalah. Anak-anak ini terus menanggung dosa, terus menyembunyikan aibnya di hadapan ayahnya, nyimpen dosa. Tapi pada saatnya akhirnya sadar dan bertaubat juga. Ini yang saya katakan membandingkan antara Nabi Nuh dan Nabi Yakub itu di sini. Nabi Nuh itu terus berjuang supaya anaknya mau diajak naik kapal itu gak pernah selesai-selesai. Baru selesai setelah anaknya itu mati di hadapan Nabi Nuh. Baru selesai. Hubungan itu putus. Beda dengan ini, dengan Yakub ini. Nabi Yakub itu juga berjuang menyadarkan anaknya itu sampai 80 tahun. Anaknya itu gak sadar-sadar kalau dulu pernah melakukan salah, bohong dan seterusnya. Baru kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak-anaknya sadar dan kembali menjadi baik, rumah tangga anak bapak itu menjadi baik dan pada akhirnya Yakub yang meninggalkan mereka. Kalau Nuh dan anaknya kan anaknya yang meninggalkan Nuh, tapi Yakub dan anaknya ini Yakub yang meninggalkan anak-anaknya. Dalam keadaan anak-anaknya baik semuanya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, Am kuntum syuhada. Apa kamu pernah memperhatikan? Idh hadara Ya'qubal maut. Ketika Yakub itu menjelang mati. Idh qalu libanihi. Anak-anaknya dikumpulkan. Terus Yakub tanya, Ma ta'buduna min ba'di. Nah, menenek bapak mati, sampean kabeh iki nyembah apa? Qalu na'budu ilahaka. Pak, kami akan tetap menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan yang disembah bapak-bapakmu, Ishak, Ibrahim.
Ibrahim wa Ishaq ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan menjadi orang-orang yang berserah diri kepada itu. Nabi Nuh anaknya meninggal, kesedihannya belum habis. Nabi Yakub ini dia yang meninggal, kebahagiaan anak-anaknya. Termasuk dia meninggalkan anak-anak yang masih hidup itu atine plong. Tak tinggal, anak-anakku ya tetap sholat, tetap poso, tetap rajin nang masjid. Itu kematian yang bahagia. Qala jawaban Yakub ketika anak-anaknya minta kepada ayahnya supaya bapaknya minta ampun kepada Allah untuk anak-anaknya. Qala, kata Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Saya akan memintakan ampun untuk kalian kepada Tuhanku, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tolong diperhatikan kata-kata saufa. Saufa itu kalau dalam bahasa Arab akan, tapi akannya itu agak jauh. Beda dengan sa. Sa itu akan juga, tapi dekat jaraknya. Tapi saufa itu agak jauh. Pertanyaannya, kenapa kok pakai ditunda? Kan sudah ngomong iya, akan saya mintakan ampun untuk kalian kepada Allah. Tapi kenapa saufa? Kenapa tidak sekarang juga? Kenapa saufa? Nah itu yang ada hadisnya. Waqad qila inna Yaqub alaihi salam lamma qala li banihi, ketika Yakub mengatakan kepada anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan minta ampun untuk kalian. Kenapa ditunda? Nah ini, annahu akharahum ila waqtis sahar. Nabi Yakub menunda istighfar untuk anaknya menunggu waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Dalam sehari itu kan ada waktu-waktu mustajabah. Menjelang matahari terbit, menjelang matahari tenggelam, antara adzan dan iqamat. Itu di antara waktu-waktu yang mustajabah. Doa-doa di situ dikabulkan oleh Allah. Hari Jumat, duduknya khotib yang 1 menit itu juga waktu-waktu mustajabah. Tapi dari sekian banyak waktu mustajabah selama sehari semalam itu, yang paling mustajabah itu adalah thuluthul akhir, sepertiga malam terakhir. Makanya karena dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu dosa besar, tidak cukup menurut Yakub waktu-waktu biasa untuk istighfar, tapi dicarikan waktu yang memang benar-benar waktu mustajabah. Makanya dia mengatakan akan saya mintakan ampun. Nah, akannya itu nunggu beberapa jam kemudian sampai menjelang subuh. Jadi potensi dikabulkannya permohonan kita oleh Allah itu setiap saat. Tapi potensinya lebih besar pada sepertiga malam terakhir. Cuma ya jangan sampai suudzon yang berdoa nangis-nangis menjelang subuh paling dosa akeh. Tidak harus begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Tuhan kita itu turun kulla lailatin, setiap malam,
ilas sama'id dunya, ke langit yang terendah dengan bumi, terdekat dengan bumi. Allah turun dari langit tertinggi ke langit terendah dengan bumi setiap malam. Hina, malamnya itu kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yaitu ketika malam tinggal sepertiganya yang akhir. Nabi tidak menyebutkan jam, tidak menyebutkan cuaca, tapi menyebutkan sepertiga. Artinya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi daerahnya, sesuai dengan kondisi situasinya. Sepertiga malam. Kalau sekarang subuhnya jam 4, berapa menit? 10 menit ya. Berarti sepertiganya itu mulai jam berapa? Kan begitu. Kan nanti berbeda-beda dengan lapisan wilayah bumi yang berbeda. Ada yang malamnya itu cuma sekian jam, ada yang malamnya pendek, lebih pendek dari siangnya, ada yang malamnya lebih panjang dari siangnya, kan ada. Bahkan di bulan Ramadan kadang-kadang di negara yang dekat dengan kutub utara, malamnya itu hanya 1 jam 2 jam, selebihnya siang. Sehingga para ulama waktu itu di daerah itu dalam kondisi seperti itu, fatwanya adalah boleh tidak puasa. Dan itu tidak untuk kita, itu untuk di daerah itu, kondisi seperti itu, dalam cuaca seperti itu, mungkin saja. Nah, yaqulu, Allah berfirman, Allah mengatakan di sepertiga malam itu, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, pasti aku akan kabulkan. Man yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa u'tiyahu, pasti aku kasih. Man yastaghfiruni, fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Nah, Allah sudah menawarkan diri untuk mengabulkan permintaan, untuk mengijabahi doa, untuk mengampuni orang-orang yang istighfar pada sepertiga malam terakhir. Makanya Yakub mencari waktu ini, waktu-waktu mustajabah. Dan ini bukan hanya untuk Yakub, untuk kita semuanya. Wa kana Abdullah bin Umar yusalli minal lail. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salat malam. Tsumma yaqulu, kemudian dia bertanya kepada pembantunya, "Ya Nafi', hal ja'a as-sahar?" Nafi', ini sudah datang enggak waktu sahur? Ya. Artinya sepertiga malam utara itu waktu sahar, bukan sahurnya. Makan sahurnya itu mendekati subuh, tapi waktu sahur, waktu saharnya itu sepertiga malam utara, malam terakhir. Faida qala, kalau pembantunya itu mengatakan na'am, nggih sampun, akbala alat doa, salatnya dicukupkan, ganti fokus doa. Berarti salatnya Abdullah bin Umar ini bukan di sepertiga malam terakhir, sebelum itu bahkan ketika masih larut malam. Begitu datang sepertiga malam, fokusnya doa. Akbala alat doa, fokus doa, wal istighfar hatta yusbiha, sampai subuh. Kira-kira ada yang mirip-mirip seperti ini? Ada ya, alhamdulillah ya. Mirip ya. Coba. Ya. Yang terakhir, wa an Ibrahim bin Hatib an Abi qala sami'tu rajulan fis sahar. Aku pernah mendengar seseorang pada waktu sahar, ya sepertiga malam terakhir, fi nahiyatil masjid, di salah satu sudut masjid, wa huwa yaqul, sambil dia berdoa, Rabbi, ya Tuhan, amartani fa'ata'tuka, engkau sudah memberikan perintah dan aku sudah taat kepadamu. Wahada sahar, dan ini adalah waktu sahar, sepertiga malam terakhir.
faghfirli, maka ampuni aku. Fanadhartu, terus saya tengok, faida Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ternyata itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya para jamaah sekalian, baik Nabi Yakub dulu maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat beliau selalu menggunakan waktu-waktu sahar, waktu-waktu sepertiga malam terakhir itu untuk memaksimalkan doa, khususnya adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pelajaran dari ayat-ayat ini sangat banyak. Di antaranya adalah kita jangan sampai melewatkan waktu sahar atau waktu-waktu menjelang subuh itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak bernuansa salat, zikir, doa, dan khususnya istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.